Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayam makan opak. Cakep. Kok jawab salamnya belum kompak? Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim, hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu ada 5. Raddus salam, Raddus salam, menjawab salamnya atau membalas salamnya. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Terus yang ketiga adalah wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazahnya sampai ia dikuburkan. Terus yang keempat, wajabatu da'wah, memenuhi undangannya. Itu adalah salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan yang terakhir dari hak-hak ini adalah yang kelima adalah tashmitul 'atis, membalas ketika seseorang bersin, ya. Jadi membalas salam seseorang itu adalah hukumnya apa? Betul, hukumnya wajib. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahu azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat Allah lah telah menyiapkan, telah menyisihkan, telah memberi waktu kepada kita semua. Dan berkat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tentunya kenikmatan keislaman, tentunya kenikmatan dalam beribadah, tentunya diberikan kemuliaan sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah tempat ini Allah beri saksi, Allah beri saksi pada hari akhir nanti. Dan tempat inilah tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala insya Allah muliakan, karena adalah salah satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat beribadah, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tidak lupa tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi, habibana wa nabiyyana wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan penonton, yang menonton, yang tidak menonton juga tidak apa-apa, karena ini adalah salah satu memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Berbicara mengenai Turki, berbicara mengenai sejarah Turki tentu sudah lama terjadi, tentu sudah sangat tua. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan sejarah Islam, peradaban sejarah Islam di negara Turki, yang dimana Turki dimulai pada masa Kesultanan Ottoman pada abad ke-15.
Sebuah perjalanan panjang yang penuh lika-liku, juga kompleks yang memadukan unsur agama, politik, ekonomi, sosial itu menjadikan kekayaan dan keberagamaan yang mendefinisikan Turki. Berbicara tentang Turki, kita tidak luput dari yang bernama Kemal Atatürk. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Ottoman pada abad ke-15 kurang lebih menandai era keemasan Utsmaniyah, di mana transformasi Hagia Sophia menjadi masjid menjadi simbol monumental. Namun setelah kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1923, gelombang perubahan melanda. Pengenalan kalender Georgian, perubahan Hagia Sophia menjadi museum, dan pembatasan ajaran Islam mencerminkan transisi signifikan dalam paradigma politik dan sosial tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Reformasi Turki pada tahun 1945 tepatnya, di mana tahun itu menjadi hari yang paling kita ingat kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 di Turki, mereka membuka babak baru, menghidupkan kembali praktik keagamaan tradisional, yang dimana praktik keagamaan tradisional ini secara harfiah telah terkubur lama. Namun pada 1945 telah dihidupkan kembali praktik keagamaan tradisional. Pada dekade 1950, pemimpin politik memperkuat posisi agama Islam, membawa Turki ke era baru. Membawa Turki ke era baru dalam sejarah agama dan politiknya, masuk kepada era 1970 hingga 1980, menyaksikan kebangkitan politik dengan memimpin sekuler, menunjukkan minat pada agama, menciptakan dinamika ideologis yang menarik. Kelompok Hard Scholars, meski kecil, memainkan peran kunci dalam membentuk identitas budaya Turki. Identitas ini terus memainkan peran sentral dalam menentukan keberagamaan dan tentunya kekuatan Turki di panggung global. Sejarah Islam di Turki mencerminkan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan dan tantangan, tentunya menjelajahi kompleksitas politik dan agama di wilayah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita terhadap sejarah Turki Utsmani membawa kita melihat bagaimana kerajaan kecil ini berkembang menjadi kekaisaran besar pada tahun 1300 Masehi. Kerajaan kecil bisa memimpin, kerajaan kecil bisa membawa perubahan bagi Islam di Turki Utsmani pada tahun 1300 Masehi. Meskipun mencapai kejayaan dalam berbagai aspek, kemunduran Turki terjadi karena kelemahan para sultan pada waktu itu, sistem birokrasi yang rapuh, serta tantangan ekonomi dan pengaruh Eropa yang semakin memperkuat posisinya. Seakan-akan kekuatan Eropa itu dimaksudkan untuk merebut kekuasaan Turki Utsmani. Namun peran Turki selama lebih dari 6 abad atau 6.000 tahun dalam menghubungkan dari peradaban Asia hingga Eropa, menciptakan saling pengaruh yang kaya dan beragam. Sejarah Islam di Turki menciptakan landasan yang sangat kompleks, membentuk identitas dan karakter unik dari negara ini. Dari keemasan kesultanan
yang saya maksud di atas, Kesultanan Ottoman hingga era modern pada saat detik ini, Turki terus menjadi saksi perjalanan panjang dan beragamnya warisan Islam dalam kesejarahan dan kebudayaannya, mengukir narasi kaya yang terus berkembang dalam perjalanan mencakup oleh waktu. Sebagaimana yang kita telah ketahui, periode pertama perkembangan atau peradaban Islam di Turki dimulai atau dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium pada masa ini. Pada awal abad Masehi, dan Kekaisaran Bizantium juga dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang diperkirakan hanya bertahan sekitar 4 abad. Kemudian pada tahun 395, Kekaisaran Romawi mulai terpecah menjadi 2 bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian Kekaisaran Bizantium diambil alih oleh bangsa Romawi pada saat itu. Kemudian sejak restorasi, nama kerajaan tersebut berubah menjadi Konstantinopel. Dimulainya dari sini. Mulai digunakan sebagai ibu kota sejarah Islam di Turki Barat, tentunya lebih tepatnya Turki Romawi Barat, jatuh di bawah kekuasaan kaum barbar atau sebagai istilah baratnya Goth pada tahun 476 Masehi. Beranjak pada tahun ke-12, wilayah Konstantinopel mulai berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Pada itulah dimulainya penaklukan yang dipimpin oleh yang sangat terkenal, yaitu Muhammad Al-Fatih. Padahal secara historis, kalau dilihat secara garis sejarah, adalah periode ini tergolong masa keemasan Kesultanan Utsmani. Hal ini